lockdown yang pertama nih di sana. Lu sempat kepikiran nggak nih? Nih, gue pengen pulang aja deh ke Indonesia nih pas awal-awal pandemi gitu kan? Sempet banget dan hampir nangis tiap hari. Jadi ketika itu pemerintah sangat kewalahan sampai semua state dari mulai Sydney, terus Canberra, terus Darwin semua menutup diri dari Victoria karena Victoria adalah state yang parah ketika itu. Sampai ke supermarket pun kita ada batasannya 25 km, itu yang kedua. Yang pertama justru 5 km ya, 5 km kalau memang nggak ada apa-apa di depan rumah kan, kalau di sini nggak ada warung. Kalau yang melanggarnya itu dendanya $6.000. Kurang lebih gila ya, hampir 70 juta ya. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi long time no see nih. Belakangan ini gue lagi bener-bener sibuk buat ngurusin baby di rumah. Ya lumayan seru sih memang. Ada campur aduk, ada capeknya, ada senengnya luar biasa lah. Sampai lupa buat bikin konten YouTube. Nah, but I'm back. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi ada keponakan gue, ada salah satu keluarga gue yang lagi stay di Australia. Dan gue penasaran banget nih, ini kan lagi zaman pandemi begini ya, jadi lagi COVID, gue pengen tahu nih gimana sih kehidupan orang Indonesia yang lagi ada di Australia, ditambah lagi pandemi COVID ini gitu. Nah sekarang kita langsung tanya aja. Nih ada keponakan gue namanya Syafa. Halo Syafa. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana, Syafa? Sehat di sana? Alhamdulillah sehat banget di sini. Ya, meskipun alhamdulillah. Jadi Syafa, lu di sana udah berapa lama sih? Kalau di sini pertama kali menginjakan kaki di Australianya sendiri pas Australian Day waktu itu tanggal 26 Januari 2020, dan kalau dihitung sekarang mau 1 tahun, tapi pulangnya nanti Januari juga. Jadi ya kurang lebih visa di sininya berlakunya untuk 1 tahun gitu. Untuk 1 tahun ya, berarti dari sebelum pandemi lagi kita kondisi normal lo berangkat ke sana ya. Nah, lu posisi sekarang di kota apa sih? Sekarang lagi kalau penempatan itu di kota Eltham. Jadi Eltham itu termasuk suburb. Suburb itu jadi kota yang sedikit dari Melbourne. Melbourne itu CBD. Jadi Melbourne banget kayak Bandungnya banget. Kayak Eltham mirip Lembang lah gitu. Jadi 25 atau 30 kiloan dari CBD, dari kotanya Melbourne itu. Gitu. Wow. Tapi ya kayak kabupaten lah, semacam kabupaten. Semacam kabupaten, tapi kabupatennya di sono kali ya? Iya, kabupaten. Beda nggak sih kabupaten di sono sama kabupaten di sini tuh beda nggak sih? Kayak distrik gitu. Yes. Nah, berarti kan lu tuh di sana dari mulai zaman normal sampai sekarang udah awal-awal masuk pandemi. Di sana tuh masuk pandemi di bulan berapa sih? Sudah mulai ada ramai soal COVID nih? Nah, sebenarnya pas gue pas masuk ke Australia ini pas nggak terlalu ramai tentang COVID, tapi pas waktu di Bandara Soekarno-Hatta itu udah mulai rumor-rumornya pakai masker, ada virus dari China dan lain-lain. Tapi kan ketika itu kita biasa aja gitu. Nah, pas ini masih normal Januari, Februari. Pas mulai Maret itu udah mulai
21-an, tanggal 21-an, Hmm. udah ada beberapa kasus dan, eee, awal-awal pemerintah Australia itu cukup lambat lah. Karena, Hmm. kalau gue kan tinggal di Victoria, karena Australia Hmm. besar, gue bagian di state-nya, di Victorianya sendiri, jadi, penanganannya beda-beda. Nah, kalau di Victoria sendiri, penanganannya dari awal itu ya cukup lambat ketika di Hmm. first gitu, ketika Maret. Jadi Maret ke April itu baru lockdown-nya ketika Aprilnya, begitu. Jadi, Hmm. awal-awal ya cukup sulit juga karena pertama kali Iya. overseas, pertama kali jauh dari keluarga untuk waktu yang sangat lama gitu. Dan Ketika dalam lockdown kondisi pandemi itu. juga dalam kondisi pandemi yang di mana-mana panik, di mana-mana Iya, kayak iya, iya. mana gitu. Dan Ya pasti gitu. keluarga langsung cari-cari kabar gimana kondisi di sana dong. Iya betul, keluarga juga sedikit panik, tapi ya, mereka nggak terlalu panik juga karena penanganan di sini pasti lebih baik. Sekarang nih kondisi di sana, gitu, khususnya di tempat lu sekarang berdomisili, situasinya sekarang gimana sih? COVID-nya udah makin mereda, apakah malah makin menjadi karena kabarnya sudah mulai ada mutasi-mutasi virus baru? Nah, jadi, awal-awal jadi di Victoria sendiri ada 2 kali lockdown. Hmm. Pertama kali ketika bulan yang April itu, ketika first wave. Ketika first wave itu nggak terlalu banyak kasusnya, begitu. Hmm. Ketika Nggak orang terlalu banyak tapi langsung di lockdown ya? iya, nggak terlalu banyak Hmm. tapi langsung di-lockdown. Tapi ketika udah sedikit, mereka buka lagi lockdown-nya dan kayak ya banyak juga yang kayak bandel-bandel gitu, nggak pakai masker, Hmm. nggak Hmm. Hmm. social distance, dan nggak cuci tangan dan lain-lain. Nah, Hmm. tiba-tiba pas winter, kalau di Australia winternya, maksudnya di Victoria sendiri, winternya itu bulan Juni. Nah, Oke. ada rumor juga bahwa kalau virus corona pas ketika winter atau pas musim dingin itu makin menjadi Lagi gitu. makin, ya betul. Iya betul, dan ternyata memang benar kejadian ketika Oh, Juni Juli itu outbreak di sini benar kewalahan banget, benar-benar hmm. sampai 7.000 kasus aktif. Jadi, Per yang hari. ya yang asalnya 350-an ketika April, Mei-an, ketika Juni sampai Juli itu benar-benar sampai ribuan, ratusan sampai ribuan per harinya. Jadi ketika itu pemerintah sangat kewalahan sampai semua state dari mulai Sydney, terus Canberra, terus Darwin semua menutup diri dari Victoria karena Victoria adalah Hmm. state yang parah ketika itu. Ya, ya, Nah, ya. jadi ya mau nggak mau semuanya benar-benar di lockdown dan lockdown-nya lebih lebih ketat waktu itu ketika second wave sampai ke luar rumah. Pokoknya tidak boleh ada kegiatan di luar rumah kecuali memang seperti childcare, lalu Hmm. untuk ke rumah sakit saja dan boleh olahraga hanya kalau tidak salah 1 jam saja per hari. Jadi memang Oh, benar-benar nggak boleh keluar banget kecuali yang, hal-hal yang diperlukan begitu. Sampai ke supermarket pun kita ada batasannya 25 kilometer itu yang kedua. Yang hmm. pertama justru 5 kilometer ya, 5 kilometer kalau kalau memang nggak ada apa-apa di depan rumah kan kalau di sini nggak ada warung, tinggal Iya, beli. iya, iya, iya. Nah itu gimana? Kalau jarak 5 meter nggak ada supermarket gimana? Kan nggak ada warung eceran kali di sana ya? Ya biasanya online, harus harus online gitu. Oh, oke. Ada yang dekat rumah 3 kiloan, jadi ada, supermarket Aldi Hmm, gitu, jadi hmm, bisa ke sana. Tapi kalau yang hmm. lain jauh-jauh harus harus online belanjanya. Jadi seketat itu dan kalau nggak pakai masker dendanya coba tebak di sini berapa dolar coba Nggak tebak? tahu berapa. Sanksinya tuh apa sih? Itu sebenarnya yang penasaran. Ketika warga Australia, baik baik warga negara asli Australia maupun pendatang di sana, ketika dia memaksakan diri untuk keluar gitu kan, Iya apa sih sanksinya gitu? iya sanksinya, masker lah ya yang Hmm, paling apa ya, sederhana gitu, kelihatan. Mas. Hmm. Sanksinya kalau nggak pakai langsung on the spot $200. $200 Wow. sekarang dolar Australia lagi naik nih 10.700 ya kurang lebih ya Oke. 3 juta ya 3 juta kurangan dalam dalam apa ya dalam satu waktu gitu.
benar-benar Dan on the spot ya langsung ya? Iya, diawasi oleh polisi, banyak banget polisinya di sini di mana-mana. Hmm. Dan kalau misalnya berkegiatan dan itu kan jadi mereka kayak nggak tahu ya punya apa ya, punya teknologi yang bisa Memantau orang gitu? mendeteksi kita dari mana, kita Hmm. alamatnya di mana, dan ini udah berapa kilometer dari keluar dari rumah. Kan waktu itu ketika masih limitnya 5 kilometer, emang kita benar-benar Ya. nggak bisa dari 5 kilometer, 5 Ya. kilometer aja nggak bisa gitu. Nah, Dan jadi itu polisi caranya dia gimana sih? Lebih dari 5 kilometer kan susah. iya gitu. Jadi ada di Google Maps juga kita bisa cek ada lingkarannya, lingkaran jadi Oke. utara, barat, timur, kita bisa lihat Hmm. 5 kilometer itu bisa kemana gitu. Dan kita nggak boleh Oke. ketemu kerabat, nggak boleh ketemu sama keluarga juga, apapun alasannya gitu. Bahkan kematian pun nggak boleh. Jadi kecuali memang Oh. benar-benar urgent banget harus ke rumah sakit gitu baru bisa. Bahkan, orang-orang yang memang sudah punya appointment untuk, operasi dan lain-lain semuanya ditunda karena Covid ini. Batalkan. Iya betul. Nah, kalau yang melanggar-melanggarnya itu didendanya $6.000. Kurang lebih Dan 7 gila ya, hampir 70 juta ya. ya, 70 juta. Jadi ya Kalau dia nggak sanggup bayar gimana? Pidana, serius. maksudnya di penjara? Kalau dia nggak Iya. sanggup bayar nih? Cara dipidana kalau misalnya tidak mampu begitu atau tidak bisa menyanggupi, nggak punya uang segitu ya di penjara. Jadi memang yang untuk, second wave ini pemerintah Victoria sendiri sangat serius dalam menghadapinya. Jadi maka dari itu kenapa Victoria jadi satu-satunya state terbaik di dunia ketika second wave, penanganan second wave karena sampai 0 cases. Karena Selama kita berapa lama tuh zero cases? selama kalau lockdown kedua itu 3 bulan. Lockdown Oke. terlama, dalam apa ya, dalam tanda kutip lockdown yang benar-benar Ya, lockdown, ya, semuanya ya. terlama selama 3 bulan sampai kemarin Oktober buka, lockdown-nya November, 0 cases aktifnya. Itu benar-benar Oke. luar biasa dari mulai 7.000, dari mulai yang benar-benar outbreak yang meninggalnya kadang satu hari bisa, puluhan sampai ratusan, sampai nol Wow. nol. Pada intinya pemerintah dan polisi dan warganya juga tegas gitu. Jadi, Ya, warganya juga mau apa, keluar juga untuk ya, apa, ya, pub, semua bar, pokoknya ya. semuanya tutup sampai sampai hal-hal bahkan sekolah pun ya tutup sampai Hmm. sampai, semua perkuliahan juga online, remote learning namanya kalau di sini. Terus lu di sana nih, lu di sana cara bertahan hidup nih di negeri orang, ya kan? Lagi pandemi ini jauh dari keluarga. Cara lu bertahan hidupnya gimana sih? Selain lu pasti mematuhi aturan, lu cari informasi, lu update informasi apa yang nggak boleh, ya kan? Do and done-nya lu di sana lu pasti cari tahu. Nah, cara lu bisa survive, bisa bener-bener apa namanya ya ngejalanin ini semua di sana gimana sih? Iya betul. Sebenarnya kalau ditanya tentang survive itu masing-masing pribadi ya, karena di Hmm. sini kita punya pekerjaan yang beda-beda. Alhamdulillahnya gue sendiri punya kerjaan yang istilahnya tetap gitu, yang Hmm. enggak terdampak oleh corona. Kalau Ya. banyak juga orang-orang sini, orang-orang imigran dan, yang merantau di sini juga kehilangan pekerjaan, bahkan banyak juga orang Indonesia yang harus apa ya, harus dirumahkan dari, Ya, perusahaan, dari pekerjaannya. kantor-kantor. Dan mereka juga, ya bertahan hidupnya dengan, jualan online dan lain-lain gitu. Jadi memang memang dalam sisi lain memang sangat menyedihkan juga keadaan di sini. Banyak banyak cari-cari informasi dan, membuat tetap sadar sedia aja gitu biar nggak gila. Karena ya Iya, iya, setiap iya. hari di rumah keluar, bener-bener nggak bisa sosialisasi, cuma ketemu di Iya, iya. layar doang, nggak bisa Iya, sembunyi-sembunyi untuk ketemu gitu. betul. Jadi ya, Iya. waktu itu sih caranya dengan nulis buku sih. Gue waktu itu nulis buku selama lockdown, alhamdulillah Dan udah diterbitkan publish bukunya. juga.
Iya, temen juga belajar hobi-hobi baru juga kayak yoga dan lain-lain yang emang bener-bener bisa dilakukan di rumah aja di gitu biar rumah ya. biar nggak gila, bener-bener bilang nggak Iya, gila iya. karena Iyalah. karena Enggak, nggak bisa gua sendiri, kita aja di sini lah, kita aja yang memang hidup di negara sendiri gitu kan, dengan adanya kondisi pandemi gitu kan, ya hampir-hampir semi-semi menjelang gila karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. betul betul. Apalagi di Indonesia banyak yang apa ya wira swasta, yang Iya, iya, wirausaha. banyak sekali yang terdampak kan. Betul, betul dampaknya terasa dan kalau di Hmm. sini ya masih masih untungnya karena pemerintahnya peduli terhadap rakyatnya meskipun rakyat bukan bukan WN sininya gitu, bukan Hmm. WN asli, bukan permanen residennya, tapi Hmm. ada apa ya, ada sumbangan juga meskipun ya tidak besar tapi ya Ya, ada untuk yang terdampak begitu. Harus ya, ya, apply ya, ya, harus ya, apply ke pemerintahnya, begitu. ya, ya, ya. Ya, di Indonesia juga sekarang sudah mulai ada bantuan sih, ada bantuan kepada masyarakat terdampak sih sebenarnya sih. Mhm. Dan mungkin itu Bantuannya salah satu, ada bantuan sembako sama bantuan tunai kalau nggak salah. Jadi memang itu salah satu cara pemerintah mungkin ya. Ya di mana-mana mungkin cara satu caranya adalah mensubsidi masyarakat terdampak gitu supaya minimal meringankan lah gitu kan iya mereka yang terdampak kali ya. Gitu. iya iya, Oh. betul. Nah lu sendiri sih udah sempat ngerasain pulang nggak? Misalnya lu ketika datang sana, lu kan Januari berangkat nih, April lagi mulai lockdown yang pertama nih di sananya. Lu sempat kepikiran nggak nih gue pengen pulang aja deh ke Indonesia nih pas awal-awal pandemi gitu kan? Sempet 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 banget dan hampir nangis tiap hari soalnya Oh stres gitu. stres, bener-bener stres kayak, sempet banget, gua hubungin koordinator, gua hubungin koordinator terus bilang, "Apa ini bener-bener lanjut, programnya atau" sebenarnya kan kalau remote learning kalau kalau di sekolah kita tatap muka kan emang harus ke sekolah, tapi kan kalau remote Iya. learning kita bisa online kan. Jadi Dimanapun itu. iya, jadi di Indonesia juga bisa kali online gitu Iya, iya, pikiran iya, iya. tapi ternyata unfortunately no Safa, you have to continue. Oh, oke oke. Jadi tetap tetap harus ngelanjutin dan bertahan hidup dengan keadaan lockdown waktu itu. Jadi ya ya udah disabar-sabarin, diikhlas-ikhlasin, ya Allah mungkin memang Ya, ini yang baik gitu. Tapi ya kalau ya. dilihat-lihat ya ya alhamdulillah bisa dapat pengalaman Covid di sini Di gitu sana ya, 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 cara pemerintahnya, bagaimana cara ya, masyarakat juga, ya. menghadapinya gitu. Dan ya Suatu mungkin kalau yang pas lagi apa yang lockdown pertama mungkin agak geser, tapi ketika yang second wave tadi kan mulai mungkin udah mulai bisa menikmati lah gitu ya. ya, nikmati karena ya memang jadi program ini program ngajar Hmm. setahun, dengan Hmm. yang tahun-tahun kemarinnya ya bisa bisa apa ya, bisa sambil traveling, bisa ke sana ke Ya, sini, bisa nih kemana kemari. Sedangkan pas tahun ini ya nggak bisa kemana mana ya bener-bener pure ngajar gitu. Seharusnya kan memang memang program ini diciptakan untuk, apa ya, kayak culture exchange juga. Jadi kita melihat, budaya-budaya yang ada di state lain juga, lalu kita, berkunjung ke, apa ya, negara-negara bagian lain juga, bukan cuma Victoria doang. Tapi ya tahun ini karena keadaannya yang berbeda ya mau bagaimana lagi, kita syukuri saja. ya, 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 bersyukuri dan nikmati sih itunya sebenarnya ya, supaya kita nggak stres sendiri sih. Wow. Nah, eh, di sana nih sekarang kan di kita aja sekarang mulai banyak pengetatan ya dengan adanya kebijakan WNA dilarang masuk Indonesia. Di sana Iya, mulai ada berita nggak sih muncul klaster baru atau gelombang baru COVID lagi nggak? Karena di kita ini yang sekarang lagi ramai di Indonesia, pertama klaster perkantoran sama mmm, klaster liburan. Karena di kita kan banyak banget liburan panjang di bulan Desember kan. Kemudian ada klaster perkantoran yang memang beberapa kantor yang sudah menerapkan dengan adanya WFO gitu kan. Nah itu di sana gimana sih? Apakah sudah memang ada permasalahan itu nggak sih? Klaster baru misalkan atau masih zero case itu? nah betul. Jadi kalau di Victoria sendiri,
ada tambah beberapa kasus aktifnya, tapi tidak Hmm. terlalu parah. Jadi malah apa ya, dipermudah sekarang kayak face mask mandatory-nya, jadi nggak terlalu seketat dulu. Jadi sekarang masih boleh, Hmm. kalau udah ruang terbuka itu boleh dibuka. Ya kalau sudah di Oke. public transport kita tetap harus pakai. Di Hmm. bis atau di kereta itu tetap pakai, dan beberapa kali polisi tuh masih terus mondar-mandir untuk lihat dan untuk mengingatkan, you have to, wear mask, everywhere di kereta, di public transport Hmm. gitu. Tapi yang jadi kesalahannya adalah di luar state Victorianya sendiri, Hmm. di Sydney. Jadi di Sydney itu ada outbreak lagi dan kemarin mulai lockdown lagi. Jadi Wah. ceritanya kemarin itu karena sekolah udah beres dan sekarang holiday, Christmas holiday, kita juga mau memang sudah merencanakan untuk ke Sydney dan semua tiket pesawat udah di-book, hotel udah di-book, terus kita rencananya mau, naik cruise, keliling Sydney juga. Bagaimana rasanya sudah diterbangkan dan tiba-tiba lockdown dan nggak boleh sama sekali masuk. Kalau Wah. kalau mau masuk harus karantina 14 hari di, Jadi Sydney. Ya Sydney kalau 14 hari di sini keburu keburu percuma, Indonesia. Jadi keburu nggak habis bisa. programnya ya. Ya keburu habis visanya. Jadi ya, sayang banget, Batal. tapi ya udah nggak boleh. Sekarang di Sydney udah lockdown, udah nggak boleh nerima lagi dari yang lain. Jadi lucunya adalah ketika awal-awal Victoria, di-ban sama semuanya, dan sekarang Victoria jadi yang terbaik, malah Victoria yang nggak ngebolehin warganya untuk keluar, gitu. Jadi ya kita sekarang ya nggak boleh keluar ke mana-mana, tetap di sini, tetap di state. Tetap tetap di stay ya, tetap di Victoria, nggak boleh kemana-mana jadinya ya. Iya, betul. Kalau kalau masalah nih, masalah yang paling sering muncul di media massa atau yang Safa tahu di sana, apa sih? Masa kalau di kita kan kebanyakan ada PHK besar-besaran, ya kan? Karena memang secara industri mungkin banyak yang terdampak lah. Perusahaan banyak terdampak dengan adanya COVID. Kalau di Australia sendiri, kira-kira apa sih yang apa namanya yang jadi permasalahan yang sering diangkat oleh media-media di sana? Nah, oke. Jadi kalau permasalahan di sini, international student biasanya masalah terbesarnya, karena Australia ini, pendapatan terbesarnya itu salah satunya dari international student yang datang ke Australia dan kuliah di sini. Ketika Hmm. sedang COVID ini, banyak international student yang tertahan di sini dan ada juga yang melarikan diri ke, Hmm. negaranya Nggak rasa. masing-masing. Hmm. Pendapatan mereka ya mulai goyah juga karena adanya COVID, salah satunya itu. Kalau perusahaan-perusahaan Hmm. ya sama juga kayak di Indonesia, kayak, makanan apalagi yang kayak gitu-gitu, tapi kebanyakan itu diberi bantuannya oleh pemerintah. Jadi, usaha-usaha yang, apa ya, usaha-usaha swasta kebanyakan diberi bantuannya oleh pemerintah ini. Oh, Masalah lain yang mungkin, ada juga sempat demo-demo nggak mau lockdown di sini, ada tuh, beberapa, ada demo nggak eee mau lockdown ya? iya, ada Ah. demo nggak mau lockdown, ada demo nggak mau pakai masker, jadi lucu-lucu gitu. Emang ada Wow. beberapa kelompok yang memang, apa ya, ya protes karena, "Apa sih?" gitu, "Ngapain sih harus lockdown?" gitu, "Saya butuh Hmm. uang, saya butuh Hmm. kerja," gitu. Tapi ya itu juga banyak banyak apa ya, banyak banyak konspirasi lah, ya semacam memang karena Banyak teori yang mendukung mereka melakukan itu gitu ya. Oh, memang memang sempat sih lihat berita-berita di negara Amerika, di Eropa, ada juga yang memang beberapa masyarakat yang melakukan demonstrasi karena dia nggak mau lockdown gitu kan. Dan Mhm, mereka ya ada yang bilang nggak percaya dengan adanya COVID dan lain-lain lah gitu. iya, iya. Iya, di mana-mana pasti ada di mana-mana. Ya di mana-mana memang selalu COVID hanya diiringi dengan teori konspirasinya masing-masing lah gitu ya. iya, Nah, betul. berarti kan selama ini karena lu kebanyakan remote ya, jadi kan aktivitas lu sendiri nggak terhambat sama sekali paling. Aktivitas kerjaan lu di sana berarti nggak terhambat kan ya? Yang terhambat adalah aktivitas holiday lu berarti ya? Iya, hanya ya
ya karena memang ngejar, ya tentunya kita mesti adaptasi lagi dari awal gitu, karena pertama Hmm. kalinya ngajar di luar negeri dengan pakai remote learning gini, dengan berbagai platform yang baru, dengan kurikulum yang baru, keadaannya juga yang harus memotivasi anak-anaknya. Ya, Karena kan motivasi anak-anak juga udah capek ketika ya, lockdown, dan perbedaannya kayak melihat siswa-siswi di sini dan di Indonesia juga ya cukup berbeda. Jadi kita kalau di sini emang mementingkan mental health-nya. Kalau di Indonesia ya, kan ya, masih tabu gitu mental ya, health-nya. ya, ya. Jadi kalau anak mulai, memperlihatkan gejala-gejala apa, ya kita yang harus proaktif untuk apakah anak ini ada latar belakang apa, mental health-nya Ya, ya, bagaimana. ya. Berkaitan dengan Covid ini kita guru-guru harus lebih lagi, harus ngeluarin effort Intens yang ya. ya sangat intens. Gitu sih paling kalau. Nah, lu sendiri ini udah nyaris setahun di sana dan memang hampir selama setahun di sana lu dihabiskan di dalam masa pandemi kan. Mudah-mudahan nanti lu kesana lagi dengan program yang lain di luar Amin. masa pandemi gitu ya. In the right Nanti gua ikut, time. nanti gua ikut. Nah, lu sendiri nih di sana, kiat-kiat apa sih lu supaya terhindar dari COVID ya selama di sana lu? Kiat-kiat. Kiat-kiat mungkin, satukan pikiran bahwa memang kita sedang berjuang bersama-sama. Biasanya kayak ya kita kita harus samakan mindset dulu gitu. Mindset kita, Hmm. eee, ini 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 nyata terjadi, ini bisa Hmm. terjadi kepada orang-orang yang kita sayangi, dan ini bisa terjadi juga kepada kita sendiri gitu. Kadang kita, nggak percaya karena belum merasakan itu, atau Ya, enggak ya, 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 orang-orang yang kita cintai belum ya, terdampak begitu. ya, 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 jadi ini nyata loh gitu. Jadi ya, orang-orang yang ya, betul, meninggal betul. keadaan selama setahun ini, berjuta orang itu tuh nyata gitu. Mhm. Nah, Iya, sepakat selain loh. itu kiat-kiatnya memang kita harus patuh gitu, apa yang Ya. di apa, Dibuat diharuskan. kebijakan oleh pemerintah gitu ya. Iya, masker gitu, terus, Hmm. cuci tangan, bukan bukan hanya cuci tangan doang gitu, tapi memang memang Iya, harus untuk membunuh kumannya, untuk iya, membunuh, kan nggak tahu bahwa kita itu carrier atau orang yang iya, kita iya, temui dari mana, atau iya, mereka betul, betul. mungkin, setelah overseas 14 hari kan kita nggak pernah tahu. Jadi Iya, iya, bagaimana betul. untuk, ayolah kita sama-sama menyadari bahwa Hmm. ini tuh kita harus berperan sama gitu. Jadi ya sayangnya ada beberapa orang juga yang memang, apa sih, nggak usahlah pakai masker, kita karena Covid itu nggak ada gitu, Covid itu cuma buatan. Kalau misalnya memang buatan, ya terus nyawa-nyawa yang hilang itu bagaimana? Apakah itu hanya Ya, bercandaan gitu kan? Enggak. Australia atau di Indonesia juga sudah melakukan yang terbaik gitu dalam versinya hmm. masing-masing. Jadi bagaimana kita menjadi warga negara yang baik ya dengan Yang baik ya. menerapkan aturan-aturan yang telah mereka, terapkan. Ya, ya. Lu di sana nih. Sekarang nih udah rame banget vaksin ya. Vaksin buatan negara A, vaksin negara buatan negara B gitu ya. Nah, di Australia sendiri itu gimana sih vaksinnya? Apa dia memproduksi sendiri atau dia sama mengambil dari beberapa negara itu? Kalau Australia sendiri emang, sedang berusaha untuk memproduksi vaksin, dan Hmm. kemarin baca berita bahwa mereka akan mulai berikan ke seluruh warga negara Australia gratis, Hmm. eee, bulan Maret 2021. Jadi sekarang ya kebetulan, gue pulangnya Januari, ya nggak akan divaksin di sini, tapi untuk seluruh warga negara maupun, baik itu warga negara asing maupun warga negara permanen residen di sini, semuanya dikasih gratis vaksinnya dari Australia, gitu. Jadi benar-benar free buat semua orang ya. Free, bahkan swab test, rapid test, semuanya free di sini. Nah, kalau di Australia sendiri sih soal vaksin ya,
gimana sih? Apakah ada isu, ada pro kontra soal vaksin di sana di media-medianya gimana? Iya sih, iya banyak banyak, isu pro kontra, tapi, balik lagi macam, orang-orang jadi di sini tuh pada intinya patuh sih, patuh terhadap pemerintahnya. Jadi nggak Hmm. ada yang bebal, ada yang tapi tidak sebanyak itu gitu. Jadi Hmm. ketika pemerintah mengumumkan bahwa vaksin akan dibagikan dan free untuk seluruh negaranya ya, ya mereka ya bahagia-bahagia aja gitu karena, oh ada pertolongan nih dari negara gitu. Hmm. Jadi nggak terlalu banyak, apa ya, konspirasi-konspirasi tentang vaksin di sini, nggak Hmm. serame negaraku tercinta. Tapi ya ya di sini lebih ke menunggu sih, lebih ke menunggu Menunggu vaksinnya. ya. Iya. Kalau lu sendiri gimana sih mandang vaksin? Kira-kira lu nanti kalau vaksin sudah ada nih ya, terlepas itu vaksin buatan mana, lu mau divaksin gak sih? Aduh harus sholat istikharah dulu gimana dong? Aduh nggak tahu ya. Ya tapi ya 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 bisa sih, mau-mau aja kalau divaksin, tapi, mau dong lihat, eee eee, pejabat dulu yang divaksin. Betul betul. Memberikan kita contoh yang baik, biarkan apa menjadi tauladan gitu ya buat kita semua ya. Iya, ada. Ya Jadi walaupun kan memang kalau kita kalau masalah sebagai vaksin kan bukan hal yang baru buat kita. Toh kita juga dari kecil dari SD kan sudah divaksin ya kan. Ya sudah banyak banget divaksin lah iya dari kecil ya. Hal yang baru sih memang. Tapi ya memang tetap harus iya diberikan contoh dulu ya kan. Betul betul. Ya mudah-mudahan lah semua pandemi cepat berakhir ya kan. Biar tidak iya mengganggu pekerjaan, biar tidak mengganggu holiday ya kan. Kasian banget tuh dari iya. senior mau ke sini ya jadi dengan Iya, berbagai macam impian gitu kan. semuanya non-refundable, jadi ya nggak bisa balik juga semuanya. Ah, Ya, oke. tapi semoga ya baik di Indonesia maupun di Australia, semua pemerintahnya juga sudah apa ya, sudah berusaha dalam Maksimal ya. kapasitas yang sangat maksimal dengan Ya, usaha ya, yang luar biasa. Jadi kita ya, juga harus ya. mengapresiasi mereka, kita juga Betul, harus betul, betul. menghargai Sepakat. karena saya memiliki apa aturan dari negara masing-masing. Setiap negara punya aturan yang berbeda. Bagaimana Ya, kita ya, menjadi ya. warga negara yang Ya, mematuhi itu ya. semua. Jadi Ya tempat intinya kalau bicara soal COVID ya memang penyakit yang nggak bisa pandang bulu lah ya. Jadi nggak kayak lu ya jantung karena memang lu banyak ngerokok misalkan gitu itu memang jelas ada sabab musababnya gitu. Jadi memang ya kita dimanapun berada harus tetap waspada, harus care sama diri sendiri, harus care sama lingkungan, sama keluarga, ya kan, sama orang lain gitu kan. Dan kita iya harus sama-sama saling care aja gitu kan. Ya, kalaupun memang ada dari kalian yang memang yang apa namanya penyintas penyintas COVID, ya jangan malu karena ini bukan aib dan gue betul pengen ngasih tahu kepada semua orang yang di lingkungannya ada penyintas COVID, tolong jangan dijauhin, rangkul mereka karena mereka sama seperti kita dan mereka juga sudah berjuang gitu kan, buat kita iya kita semua kan, gitu. iya Jadi betul betul kalian harus punya kesadaran diri, harus sama-sama saling cek, kalian harus isolasi kalau memang kalian sudah dari tempat yang memang dikatakan zona merah atau enggak, ya patuhilah kebijakan di ya pemerintahnya masing-masing lah karena itu pasti demi kebaikan mmm, warganya gitu kan. Ya dengan begitu iya kalian bisa melindungi diri kalian dan diri orang iya. lain gitu kan. Ingat Dan lebih satu baik mencegah. satu hal yang Apa? mungkin bisa bisa kita apa ya, bisa kita contoh bersama-sama gitu, satu hal orang-orang sini yang gua kenal kayak misalnya dari guru atau yang punya flatmates atau siapapun di sini kalau ada symptoms atau gejala-gejala yang mereka Mm-hmm. rasakan, flu sedikit pun atau panas atau dingin, mereka sadar untuk memeriksakan diri mereka sendiri gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita contoh bahwa kesadaran Ya, itu ya. harus kita gitu. Harus bangun dari diri kita sendiri ya. Iya iya, Jangan nggak jangan apa kita flu sedikit kita cuek aja masih keliling-keliling gitu ya. Padahal kita nggak tahu itu flu-nya gara-gara apa kan. iya betul, "Ah, ini nggak mungkin Covid sih," kayak, "Aduh Iya takut iya ah, takut takut iya. takut kayak gimana."
takut nggak swab misalnya. will be fine insya Allah. Karena kalau kita sudah menaati protokol yang berlaku, insya Allah we will be alright. Betul ya, itulah lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Iya, Dan betul. jangan sampai menyesal, pokoknya ikuti protokol, pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan yang benar ya, cuci tangan bukan cuci tangan karena sekarang banyak cuci tangan yang diplesetkan, itu cuci tangan yang benar gitu kan. Oke. Safa, thank you banget sudah menyempatkan waktunya. Jadi di Australia sekarang jam berapa nih? Jam sekarang 7.02 malam. Jam Tapi 19 ya? daylight, jadi masih siang ini. Sebentar. Jadi sekarang masih siang, masih terang benderang. Wow, di sana jam 7 malam tapi masih cerah begitu ya? Iya. Jadi sekarang di sana lagi winter nggak sih? Maghribnya hari ini pukul 9.30. Isanya jam 10:30 malam. Wow. Begadang Cerah banget buat di sana. sholat. Wow. Iya bener, enak ya, asik ya. Oke Safa, thank you. Sampai ketemu di video lainnya. Nanti kalau lu jadi ke Indonesia kapan nih? Kenapa? Ke Indonesia kapan? Insya Allah tanggal 13 kalau nggak ada perubahan karena udah 3 kali reschedule dari Garudanya, jadi Oh iya, karena tergantung kebijakan pemerintah Indonesia juga ya untuk bisa masuk atau enggaknya ya. Ya oke. Iya, betul. Thank you. Sampai ketemu di video lainnya. Nanti jangan lupa kalau udah nyampe Indonesia kabarin, kita bedah bukunya. Oke? Oke, stay safe di sana. Salam sama keluarga. Oke, salam juga buat teman-teman di sana. Nanti cerita pengalaman yang lebih asik lagi yang nggak disensor. Kalau di sini banyak disensor, nanti cerita yang nggak disensor. Oke? Oke, thank you Safa. See you. Siap. Banyak salam buat keluarga, Om. Nah, itu guys hasil obrolan gue sama saudara gue yang lagi di sana. Jangan lupa buat nonton YouTube channel Hardy G. Jangan lupa buat like, comment, share. Biar gue makin semangat bikin videonya. Oke, thank you. Bye.